Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitri Nur Hamdani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab soal esai dari ujian praktek agama. Soal yang pertama yaitu, mohon Ananda sebutkan proses tata cara dari sholat jenazah yang benar. Sholat jenazah biasanya dilakukan minimal oleh satu orang laki-laki. Yang pertama kita lakukan adalah niat. Nah, niat itu biasa kita baca dalam hati. Niat untuk sholat jenazah laki-laki sebagai imam atau makmum yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Niat untuk sholat jenazah perempuan sebagai imam atau makmum yaitu usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu membaca 4 kali takbir, di mana takbir pertama kita baca surah Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca sholawat sekurang-kurangnya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga kita baca doa untuk jenazah. Untuk jenazah laki-laki kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan kita baca Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Untuk jenazah laki-laki dan perempuan kita baca Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Takbir keempat kita baca doa yaitu untuk jenazah laki-laki kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk jenazah perempuan kita baca Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Untuk jenazah laki-laki dan perempuan kita baca Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Setelah membaca keempat takbir, maka kita membaca salam sebagai penutup dari sholat jenazah. Soal yang kedua yaitu, jelaskan tata cara penguburan jenazah yang terkena virus COVID-19. Nah, yang pertama itu dimandikan. Jenazah yang terkena virus COVID-19 dimandikan dengan cara tidak dibuka pakaiannya ataupun ditayamumkan. Pemandian jenazah dilakukan dengan mengguyurkan air secara merata ke bagian seluruh tubuh ataupun ditayamumkan dengan mengusap bagian lengan, kedua lengan, dan wajah dengan debu. Jika dalam keadaan darurat syariah, maka boleh tidak dimandikan ataupun ditayamumkan. Jika setelah selesai memandikan jenazah masih terdapat najis pada jenazah, maka harus dibersihkan dan dimandikan ulang atau ditayamumkan. Yang kedua yaitu mengafani. Setelah dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan sepotong kain yang menutupi seluruh tubuh. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong yang kedap air dan udara untuk mencegah penularan virus COVID-19. Setelah dimasukkan ke dalam kantong, kita masukkan jenazah tersebut ke dalam peti yang kedap air dan udara, menghadap ke arah kanan sehingga ketika dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani jenazah terdapat najis, maka najis tersebut boleh diabaikan. Yang ketiga yaitu disolatkan.
Penyolatan jenazah bisa dilakukan secara langsung minimal oleh satu orang di tempat yang aman dari penularan virus COVID-19. Nah, penyolatan ini bisa dilakukan di kuburan baik sebelum maupun sesudah jenazah itu dimakamkan. Ataupun sholat tersebut bisa dilakukan dari jauh yang disebut sholat goib. Penguburan dari jenazah yang terkena virus COVID-19 itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Soal yang ketiga yaitu, bacalah dengan benar ayat di bawah ini, kemudian Ananda sebutkan 10 hukum bacaan yang ada pada ayat tersebut. Ayatnya yaitu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hukum bacaan dari ayat tersebut yaitu, yang pertama, ya disebut baca ismun fasil. Yang kedua, alladzi, yaitu alif lam bertemu dengan dzal. Hukumnya alif lam komariah. Yang ketiga, alladzin, di mana kasroh bertemu dengan ya mati. Hukum bacaannya matobi'i. Yang keempat, amanu, itu ada alif dengan harokat fathah berdiri, maka hukum bacaannya mad badal. Yang kelima, ati'ullah, di mana dhammah bertemu dengan lafadz jalalah. Hukumnya yaitu lam tafhim. Yang keenam yaitu wa ati'ur rasul. Alif lam bertemu dengan ra, maka hukum bacaannya alif lam syamsiyah. Yang ketujuh yaitu wa ulil amri minkum. Nah, mim mati bertemu dengan ra, itu hukum bacaannya idhar mutlak. Kedelapan, wa ulil amri minkum. Nun berarti bertemu dengan kaf, maka hukum bacanya ikhfa hakiki. Yang kesembilan yaitu minkum fa'il tanaza'tum. Mim mati bertemu dengan fa, maka hukum bacanya yaitu idhar syafawi. Yang ke-10 yaitu fi syai'in farudduh. Nah, itu ada ya mati, maka hukum bacanya yaitu madlain. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.